shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat sahabat anak-anak, apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita, jangan lupa untuk duduk yang manis, tidak main handphone, tidak lari-larian. Kita mendengarkan berita mission, terus juga ada cerita anak-anak dan lagu pujian dari teman-teman kita. Oke, selamat beribadah semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kita mau dengarkan firman, berkati supaya anak-anak mengerti dalam Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Onani, Amin. Yes, Amin. Yes, Amin. Yes, Amin. Yes, Amin. The Bible tells me so. Thank you. Bye-bye. Selamat sahabat semuanya. Berita mission kali ini judulnya adalah Saudari Pendiam. Diambil dari negara Serbia. Menceritakan mengenai kakak beradik, dua-duanya perempuan. Namanya Jelena dan Liliana. Nah, kedua kakak beradik ini berbeda dalam soal penampilan. Kalau Jelena, dia lebih suka menggunakan berbagai macam perhiasan di telinga, anting, kalung, cincin, dan dia kalau pakai bukan cuma satu, tapi bisa 2 atau 3 dalam satu kuping. Cincinnya dia bisa pakai 3. Nah, kemudian dia juga suka menggunakan perhiasan yang tebal, karena dengan dia menggunakan perhiasan yang banyak dan perhiasan makeup yang tebal, dia merasa bahwa dia bisa menutupi rasa sedih di dalam hatinya. Berbeda dengan adiknya yang bernama Liliana. Kalau Liliana ini adalah seorang gadis yang sedang mempelajari firman Tuhan dan dia bergereja di gereja Advent. Tapi ibu dari Liliana dan Jelena ini tidak menyukai kalau anak-anaknya ada yang belajar Alkitab. Nah, Liliana ada yang lebih dahulu mengenal Tuhan. Bahkan setiap kali pertemuan di gereja, Liliana selalu bersaksi bahwa selalu ada hal baru yang dia temukan, yang dia dapati pada saat dia menjalani kehidupannya di rumah. Contohnya, misalnya, "Ibu, aku sudah tidak mau lagi makan daging." Tapi ibunya marah-marah. Ibunya tetap saja masak daging. Atau misalnya, pada saat Liliana mau pergi ke gereja, Liliana sudah siap, pakai baju gereja, sudah rapi. Ibunya selalu saja menghalangi Liliana untuk pergi gereja. Tetapi dia selalu bersaksi bahwa
di balik setiap tantangan yang dia terima di rumah, Tuhan selalu buka jalan. Sampai akhirnya Liliana tidak gentar, dia tetap saja berhenti makan daging dan tetap memelihara Sabat. Padahal di rumah ibunya selalu berteriak, marah-marah terhadap Liliana. Nah, kalau ibunya lagi marah-marah, Jelena tutup kuping, dia gak suka. Karena yang dia mau adalah dia mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya harus mendapatkan kedamaian itu. Jadi, sampai pada satu malam, pada saat ibunya sedang berteriak, Jelena lari ke kamarnya. Dia mondar-mandir, dia bolak-balik terus. Dan dia bingung. Saya harus bagaimana ya supaya saya bisa mendapatkan kedamaian? Akhirnya, pada saat ibunya berteriak-berteriak terhadap Liliana, marah-marah, dia bilang sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan benar-benar hidup, saya minta tolong berikan kedamaian di dalam hati saya. Lalu tiba-tiba mujizat itu terjadi dalam sekejap. Jelena mulai merasakan kedamaian dalam hatinya. Dia mulai terbiasa dengan teriakan-teriakan amarah yang ibunya suka lakukan di rumah. Yang tadinya dia biasanya, gak suka, dia risih dengar kalau ibunya teriak-teriak. Sekarang dia sudah bisa menerima dan dia sudah bisa lebih berdamai dengan hatinya. Dan sampai pada suatu kali, pada saat ibunya marah-marah nih, Jelena dan Liliana mereka lari ke kamar. Mereka sembunyi di bawah selimut di kamar Jelena. Lalu mereka mulai apa? Mereka mulai belajar untuk berdoa bersama-sama. Wah, hati Liliana tentu senang sekali karena kakaknya sudah mulai mengenal Tuhan. Sampai akhirnya mereka pergi meninggalkan rumah. Untuk apa? Untuk belajar Alkitab. Bahkan walaupun hujan turun, mereka berhenti dan mereka belajar di bawah payung sambil membaca Alkitab di pinggir jalan. Sampai akhirnya Jelena merasa dia sudah cukup mengenal Tuhan dan siap untuk dibaptis. Jelena bilang sama mamanya, "Ibu, aku mau dibaptis." Wah, ibunya bilang, "Selama kamu tinggal di rumah kami, kamu tidak boleh dibaptis." Ibunya marah sekali. Tapi Jelena tidak gentar. Jelena terus baca Alkitab. Karena apa? Hatinya tersentuh oleh pengorbanan besar Yesus Kristus pada saat Yesus mati di kayu salib. Dan dia berpikir dalam hatinya tidak ada jalan untuk kembali. Dia ingin hidup untuk Yesus. Karena di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan penuh roh lemah lembut. Itulah yang sangat berharga di mata Allah. Selama ini kan Jelena berpikir bahwa anting-anting, cincin, kalung, make up yang dia suka pakai itu adalah idolanya dia. Dan tidak ada yang bisa mengalihkan perhatiannya dari segala macam perhiasannya. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Walaupun sulit bagi Jelena untuk merubah penampilannya, tapi dengan dia berdoa, dia menyerahkan kehidupannya pada Tuhan, akhirnya dia berhasil. Dia mengambil satu kotak, lalu di kotak itu dia taruh semua perhiasannya. Dia taruh kalungnya, cincinnya, antingnya. Karena apa? Dia sudah berjanji bahwa dia mau ikut Tuhan. Dan surga adalah jalan keluarnya. Lalu dia berdoa, dia mohon bantuan. Sampai dia menangis, dia meletakkan semuanya itu. Tetapi di dalam doanya, dia merasa bahwa Tuhan seperti memeluk dia, seperti merangkul dia. Walaupun pada saat dia menaruh semua perhiasannya, make-upnya itu, dia merasa seperti tersiksa sekali. Dia merasa seperti sedang memotong lengannya. Padahal
itu hanya perasaannya dia, perasaan duniawinya. Tapi setelah dia taruh dan dia selesai berdoa, perasaan sedih itu hilang dalam sekejap. Beberapa bulan kemudian, Jelena pun dibaptis. Liliana, adiknya, dan papanya datang ke pembaptisan. Tapi ternyata ibunya tetap tidak mau datang, tetap tidak mau menerima. Sampai suatu hari, Jelena dan Liliana mendengar bahwa ibunya mau belajar Alkitab. Wah, akhirnya pergumulan mereka selama 6 tahun, mereka berdoa untuk ibunya, akhirnya Tuhan buka jalan. Dan saat ini ayat Alkitab favorit Jelena adalah Yeremia 1 ayat 19 yang mengatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat itu jadi moto hidupnya Jelena. Dan itu jadi pendorong hidupnya Jelena bahwa Tuhan akan selalu membantu. Dia akan mendengar doa-doa saya dan menjawabnya. Dan terlebih adalah bahwa Tuhan dapat memberi kita kedamaian. Jadi kalau kita lagi rasa marah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu saya, berikan rasa damai dalam hati saya. Demikian berita mission kali ini. Selamat sahabat. Ku senang di sekolah sahabat, ku senang di sekolah sahabat, ku senang di sekolah sahabat, ya tiap Sabat pagi. Halo anak-anak semua, apa kabar? Kembali lagi pada hari Sabat yang suci ini, kita boleh beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan. Baik anak-anak, pada saat ini kita mau mendengarkan cerita sekolah Sabat. Kalau tadi kita sudah mendengarkan berita mision. Nah, pada saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita sekolah Sabat. Baik, anak-anak kinder dan beginner, Ibu Guru mau tanya, sekarang kita sudah masuk dalam pelajaran yang keberapa? Iya, pelajaran yang ke-10. Judulnya adalah Yesus pergi ke pesta. Waduh, siapa di sini yang sudah pernah ke pesta? Pasti semua kita sudah pernah ke pesta ya. Senang nggak kalau kita ke pesta? Pasti dong, pasti kita senang, bergembira. Kira-kira ada apa ya di dalam pesta? Ada pengantinnya, ada yang berhari ulang tahun, dan yang pasti ada banyak makanan dan minuman. Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita mau hafalkan ayat hafalannya bersama-sama. Ayat hafalannya tidak panjang, hanya pendek saja. Pasti kita semua boleh menghafalkannya. Oke. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-9. Kita ucapkannya bersama-sama ya. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Oke, terima kasih. Kita mau mendengarkan ceritanya ya, anak-anak. Sekarang kita boleh duduk yang manis. Oke. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah pesta. Nah, ini bukan pesta ulang tahun ya, ini pesta pernikahan. Ternyata di dalam pesta itu ibunya Yesus yaitu Maria ada juga di dalam pesta itu. Ternyata ibunya yang membantu acara pesta ini. Nah, kalau waktu itu pestanya yang dilangsungkan bukan hanya sehari saja, namun berhari-hari. Waduh, sudah pasti di sana banyak sekali makanan dan juga minuman.
Aduh, enaknya kalau makanan pesta itu pasti makanan yang enak-enak, minumannya yang enak-enak juga ya. Oke, pasti semua kita di sini senang kalau pergi ke pesta. Tapi pada saat itu semua tamu dan undangan sangat bergembira dan menikmati pesta itu. Namun para pelayan sudah sangat khawatir. Kira-kira kenapa ya mereka khawatir? Ternyata jusnya mereka ini atau air anggur ini sudah hampir habis. Sebentar lagi mau habis. Dan kira-kira kalau jusnya itu sampai habis, siapa yang malu? Iya, pengantinnya nanti akan malu dan kecewa. Semua tamu-tamu akan kecewa. Kemudian si para pelayannya ini pergi ke Maria, ibunya Yesus. Mereka kasih tahu, Maria, ini jus anggur kita sudah mau hampir habis. Bagaimana ini Maria? Kemudian Maria juga berpikir, aduh gimana ya? Tiba-tiba dia melihat, oh iya ada Yesus. Kemudian Maria kasih tahu Yesus. Mereka bisik, si Maria bisik-bisik. Dia membisikkan kepada Yesus. Yesus, ini jus anggur kita hampir habis. Bagaimana ini? Kemudian Yesus dia tenang sejenak, terus dia melihat ke sekelilingnya dan dia melihat ada kendi yang besar, tempat air ya di situ ada banyak kendi-kendi yang besar. Kemudian dia memanggil pelayannya, ke sini, tolong kalian isi dulu kendi-kendi ini dengan air. Kemudian pelayannya bingung, namun pelayannya itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan mereka pun mengisi kendi-kendi itu dengan air. Setelah semuanya diisi, lalu Yesus menyuruh para pelayannya ini untuk menghidangkan minuman jus anggur ini. Tapi sebelum mereka membawa ini kepada tamu-tamu, pelayannya ini memberikan kepada kepala pelayan dulu untuk dicicipi. Nah, ketika mereka menuang air itu ke dalam cangkir, tiba-tiba anak-anak tahu yang tadinya itu hanya di dalam kendi itu isinya hanya air, seketika berubah menjadi anggur. Ya, yang tadinya air sekarang berubah menjadi anggur. Ada jus anggur di situ. Wah, mereka sangat senang. Dan pada saat kepala pelayannya mencicipi jus anggur itu, kira-kira rasanya apa? Ya, rasanya enak sekali. Jus anggurnya segar sekali, manis sekali. Sama seperti yang sudah dihidangkan sebelumnya. Nah, dan kepala pelayannya berkata, wah, luar biasa sekali. Biasanya jus-jus yang dihidangkan pertama itu lebih segar, lebih manis daripada jus yang dihidangkan terakhir. Nah, ini kalian menyimpan semua yang baik. Dan mereka pun sangat senang. Para pelayan, Ibu Yesus, dan murid-muridnya semua senang. Karena jus anggur yang dihidangkan sangat baik, manis. Dan kemudian murid-muridnya Yesus ini, mereka mulai membicarakan mengenai mujizat tadi yang Tuhan lakukan. Ada kuasa yang Tuhan lakukan merubah air menjadi anggur. Dan ada banyak sekali mujizat-mujizat lain yang Tuhan lakukan selama dia ada di dunia. Luar biasa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus pun sangat senang ketika dia lihat kita senang, bergembira, kita berkumpul dengan orang-orang,
bersama keluarga kita, bersama sahabat-sahabat kita. Yesus sangat senang melihat hal itu. Yesus senang kalau kita bahagia. Nah, anak-anak, Makarios, anak-anak juga harus menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Harus senang melihat orang yang bergembira. Jangan senang melihat orang yang lagi sedih. Karena Tuhan Yesus, Bapa kita, mengajarkan kita untuk selalu bergembira. Bukan bergembira sendiri, tapi harus bergembira bersama-sama. Bersukacita, bersorak-sorailah bersama-sama. Oke, cerita kita sampai di sini. Semoga kita semua selalu bergembira di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Selamat sahabat, selamat pagi. Bertemu kembali di Sahabat Pagi hari indah ini bersama Uncle Dwayne. Apa kabar? Pasti baik ya. Oke, pada hari ini Uncle Dwayne akan membawakan suatu pelajaran sekolah sahabat yang sangat bagus. Sebelum kita mulai, ya seperti biasa kan? Masih ingat, ayo ayat hafalannya terdapat di mana? Betul, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Yuk kita sebutkan sama-sama yang sesuai dengan di pelajaran kita. Ya, bunyinya kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika adik-adik menyatakan bahwa hari Sabat itu menyenangkan, maka adik-adik akan menemukan sukacita di dalam Tuhan. Baik, pernahkah adik-adik merasa kepanasan waktu siang hari atau kedinginan pada waktu malam, di mana adik-adik menemukan pasir waktu adik-adik memandang cuma pasir belantara, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan? Nah, bangsa Israel pernah merasakan namanya demikian. Waktu itu bangsa Israel apa? Pergi padang gurun, matahari sangat menyengat, ya, tetapi Tuhan memberikan apa? Tiang awan. Akhirnya mereka tidak apa? Tidak kepanasan. Waktu malam hari biasanya kedinginan di padang gurun, tapi Tuhan menyediakan apa? Tiang api. Mereka tidak apa? Kedinginan lagi, tapi mereka merasa hangat. Ya, pada waktu mereka dikejar oleh pasukan Mesir, ingat apa yang dilakukan Tuhan? Pasukan Mesir semua habis. Ditelan apa? Ditelan oleh air laut di Laut Merah. Nah, itulah pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi waktu itu bangsa Israel menggerutu kepada Musa. Penggerutunya demikian, Musa, kami lapar. Kami lapar, tidak ada makanan. Kamu membawa kami ke tanah gurun, membuat mati ya. Lebih baik kami di Mesir aja, Musa. Lalu Musa apa? Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bangsa ini mengeluh. Bangsa ini kelaparan. Apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Lalu Tuhan katakan, jangan takut Musa. Aku akan mengirim makanan buat mereka. Makanan ini, makanan yang khusus kuberikan buat bangsa Israel. Lalu Tuhan memberitahukan Musa, katakan kepada bangsa Israel, pada waktu pagi hari aku akan memberikan mana, ya. Lalu mereka suruh kumpulkan 1 gomer. 1 gomer itu kira-kira antara 1 sampai 2 liter, ya. Kumpulkan masing-masing secukupnya, ya. Jangan lebih, karena tiap hari aku akan memberikan kepada mereka makanan mana yang diturunkan dari surga. Lalu Musa mengatakan demikian kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel mulanya tidak percaya. Lalu mereka tunggu besok. Benar adik-adik, waktu besok pagi-pagi mereka sudah melihat ada mana yang turun dari langit. Lalu mereka memakannya. Manis rasanya, ya, manis rasanya. Ya. Lalu
apa yang mereka lakukan? Ada juga bangsa Israel yang bandel. Bandelnya apa? Mereka nggak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang cukupkan masing-masing, tapi mereka melebihi. Nanti besok takut jangan-jangan nggak turun lagi. Lalu mereka ambil lebih untuk mereka. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan besok paginya sisanya, mananya bukan bisa dimakan, tapi sudah bau, udah bercacing lagi. Ya, masa coba adik-adik ada makanan ada cacing, mau makan nggak? Pasti tidak mau. Itulah ya Tuhan katakan apa? Suruh secukupnya, tapi bandel. Ingat ya, satu, bandel bangsa Israel. Kedua, Tuhan katakan, nah besok Musa, besok kan hari Sabat, kasih tahu ya sama bangsa Israel, ambil lebih, tapi secukupnya ya. Jadi waktu hari Sabat tidak akan ada mana lagi turun. Jadi kamu kumpulkan lebih ya, secukupnya. Oke, mereka menunggu. Betul, di hari ke-6 mereka kumpulkan. Biasanya 1, mereka kumpulkan 2. Kenapa? Tuhan bilang bahwa ambil lebih 1 untuk persiapan hari Sabat ya. Nah, pertanyaannya, ada yang menurut nggak? Ada yang bandel nggak? Ada. Bandelnya apa? Mereka nggak mau ngumpulin untuk persiapan hari Sabat. Apa yang terjadi? Besoknya, waktu hari Sabat atau hari ke-7, mereka tunggu. Mereka lihat. Tenang, pasti turun kok mananya. Tunggu. Kok nggak ada yang turunnya? Akhirnya mereka apa? Mereka kelaparan. Mereka harus minta ke tetangganya. Belum makan. Kenapa? Tuhan kan udah kasih tahu kan, ambil lebih, tapi malah bandel. Ya, lihat tuh yang Tuhan katakan. Adik-adik, apa pelajaran yang kita ambil daripada Sabat pagi ini? 1, Tuhan itu mengajarkan untuk selalu menuruti firman dan perintahnya. Tuhan katakan apa? Ambil secukupnya, ya, jangan lebih. Begitu juga dengan adik-adik. 1, adik-adik harus menuruti perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, kedua, turuti perintah orang tua. Kenapa? Orang tua itu pasti memberikan perintah yang baik. Adik-adik umpamanya dibilang, sudah lepaskan HP-nya, tidur dulu ya. Harus turut. Kenapa? Karena orang tua tahu yang terbaik. Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk adik-adik. Yang kedua, ingat yang kedua Tuhan katakan apa? Ambil lebih. Kenapa? Untuk hari persiapan hari Sabat. Yang kedua, Tuhan menasihatkan kita harus mempersiapkan diri kita untuk datang pada hari Sabat pagi yang indah. Apa? Bangun tepat waktu, persiapkan baju untuk ke gereja, makan pagi-pagi supaya apa? Bisa mendengarkan firman Tuhan, ya. Jangan sampai kita lupa semuanya, tidak mempersiapkan. Akhirnya apa? Hari Sabat jadi terlambat ke gereja datangnya, bangun telat, disuruh bangun sama orang tua. Ayo bangun. Mama papa bilang, tapi bilang, masih ngantuk. Gara-gara apa? Malam nggak disuruh tidur, nggak mau tidur. Nah, adik-adik ingat ya, 2 yang tadi dibilang. 1, turuti perintah Tuhan, turuti perintah orang tua. Kedua, persiapkan hari Sabat. Persiapkan, mulai dari apa? Pakaiannya, ya. Siap-siap, makan, bangun pagi, disuruh makan, datang tepat waktu ke gereja untuk mendengar apa? Firman Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat pagi hari Sabat ini. Dadah, sampai jumpa. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi satu lagu ya. King of the Jungle. Masih ingat kan lagunya? Oke, kita mulai ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bala bala bala. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. Let me tell you. J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe.
the jungle and the sea. Terima kasih untuk persembahannya. Shubi, shubi dam dam. Shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Param pam pam. Firman Tuhan ada di jiwaku, ada di hatiku, ada di langkahku. Terus bertumbuh silangi hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Yesus, terima kasih atas firman kita ceritakan. Semoga kita semua anak-anak mengerti dan menjalankan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Sekolah Sahabat kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah berpartisipasi pada Sahabat hari ini. Kita akan bertemu di Sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.